Akhirnya, terbongkar Amin Rais larang PAN koalisi dengan Jokowi Amin, ditulis oleh Putri Diani di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Akhirnya setelah sekian lama terbongkar fakta yang mengejutkan di tubuh Partai Amanat Nasional atau PAN. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau PAN, Edi Suparno menceritakan PAN hampir menjadi partai koalisi pendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019. Beberapa hari sebelum PAN bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Edi mengatakan sempat menyampaikan hal ini kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun, wacana bergabung dengan koalisi Jokowi batal. Sebabnya karena sosok senior dan sentral di PAN, Amin Rais melakukan veto. Tapi karena waktu itu kita diveto, kemudian kita gabung dengan Prabowo Sandi. Waktu itu memang meskipun Ketua Umum Zulkifli Hasan, tapi tentu kita mendengarkan tokoh sentral kita, tokoh senior kita pada saat itu. Apa pandangan beliau, dan kita betul-betul memang pandangannya berbeda dengan pandangan pengurus yang lain, kata Edi dalam diskusi daring pada Jumat 28 Mei. Menurut Edi, PAN tidak memiliki DNA sebagai oposisi. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan pengurus PAN. Tentang posisi PAN hari ini, Edi menegaskan mendukung pemerintah dari luar koalisi, serta tetap memberikan masukan konstruktif dan korektif. Dengan berbagai drama yang terjadi dengan Amin Rais dengan PAN memang menunjukkan hubungan yang rusak, di mana sejumlah anak-anak Amin Rais keluar dari PAN dalam waktu dekat dan bergabung dengan partai yang didirikan Amin Rais. Amin Rais sendiri pernah membuat nama baik jelek pasca Pilpres 2019 lalu. Bahkan, PAN harus menelan malu dengan apa yang dilakukan Amin Rais selama ini. Pada 2020 lalu, aksi lempar-lemparan kursi terjadi dalam rapat Pleno 1 di ruang sidang utama Kongres 5 PAN yang digelar di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, 11 Februari lalu. Ketika itu Kongres baru sampai pada agenda tata tertib. Kericuhan terjadi karena sejumlah peserta ingin agar ruang sidang utama hanya diisi oleh kader yang berstatus sebagai peserta atau memiliki hak suara. Keributan juga terjadi di luar arena rapat pleno. Dua pendukung calon Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan Mulfahri Harahap, nyaris bentrok di lantai satu hotel. Kericuhan tersebut diduga berawal dari saling ejek dan saling tunjuk antar kedua kubu dari caketum tersebut. Tak lama kemudian para pendukung calon Ketua Umum saling lempar botol dan kursi hotel. Sekitar 30 peserta luka-luka di bagian kepala dan bahu. Konflik tak kunjung selesai bagi Partai Amanat Nasional atau PAN. Pasca terpilihnya Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai Ketua Umum periode 2020-2025. Hal itu terlihat dari mendadaknya putra sulung Amin Rais, Ahmad Hanafi Rais, yang mengundurkan diri dari partai berlambang matahari itu. Sebelum mundurnya Hanafi dari PAN, konflik keluarga juga terjadi antara Zulhas dan Amin pasca kongres yang digelar pada Maret lalu. Amin menyebut biasanya itu melakukan hal-hal yang tidak pantas selama pelaksanaan forum 5 tahunan partai, sebab banyak ADART yang dilanggar olehnya. Amin pun menyebut PAN membuka diri. Namun dia menuding dari kelompok non-muslim yang masuk PAN hanya memanfaatkan partai, sampai ada yang membocorkan rahasia partai. Konflik partai antara Partai Umat dengan PAN akan berlangsung panjang. Alasannya konflik bersumber dari Amin Rais yang juga merupakan pendiri PAN. Munculnya Partai Umat tidak menghentikan konflik tersebut, namun menjadi babak baru perseteruan antara Amin Rais dengan PAN Zulkifli Hasan. Partai Umat dan PAN memiliki basis pemilih sama, yaitu Muhammadiyah. Rebutan suara inilah yang menentukan besar tidaknya Partai Umat. Selain itu, ketokohan Amin Rais akan membuat konflik ini panjang dan keras. Amin telah dikenal sebagai salah satu oposisi pemerintah yang sering mengkritik kebijakan presiden. Hal lainnya, PAN tidak lagi bisa menjadi ambisi politik untuk mengantarkan Amin Rais menjadi presiden di Indonesia. Salah satu pendiri PAN, Tra Jaya Hussein, menegaskan mundurnya Hanafi jelas menunjukkan bahwa konflik internal memang begitu nyata. Dengan partai barunya, apakah Amin Rais akan membuat menjadi presiden, serta anak-anak Amin Rais bisa dengan bebas mengembangkan partai tersebut untuk semua ambisi Amin Rais? Vonis Habib Rizik tak sebanding dramanya, ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya sudah memprediksi Habib Rizik akan divonis ringan karena kasus hukumannya hanya soal kerumunan dan swab test, bukan kasus berat. Tapi saya gak menyangka akan sangat jauh lebih ringan dari tuntutan. Dua kasus hukum yang melanda Habib Rizik hanya divonis 8 bulan penjara dan denda 20 juta rupiah subsidi 5 bulan penjara. Sederhananya, Habib Rizik hanya akan menjalani 8 bulan penjara karena denda 20 itu sudah pasti bisa dia bayarkan. Cuma open donasi tertutup bisa langsung terkumpul 20 juta. Bagi saya ini tidak sebanding
sebanding dengan drama-drama yang sudah terjadi semasa persidangan. Mulai dari pakai syal Palestina, nangis-nangis, marah-marah, ngancam hakim, sampai sholat di ruang sidang. Dramanya banyak banget, sementara hukumannya cuma 8 bulan. Itu artinya kalau dipotong masa tahanan, Habib Rizik akan bebas sekitar bulan Agustus depan. Cuma 2 bulan lagi, gila. Denda 20 juta rupiah itu juga tidak sebanding dengan pengamanan semasa persidangan. Tapi ya mau gimana lagi, memang ini kasus ringan, hanya soal kerumunan dan tes swab. Tapi ada satu kasus lagi yang menurut saya layak untuk ditunggu kelanjutannya. Dan ini kasus hukum yang dialami oleh si Mumun, kasus TERORISME yang melibatkan anggota ormas terlarang di berbagai daerah. Itu jelas kasus besar. Ancaman hukumannya pasti lebih dari 5 tahun atau bahkan hukuman mati. Pertanyaannya, apakah Habib Rizik sebagai ketua ormas terlarang terlibat dalam kasus TERORISME yang melibatkan anak buahnya? Jika sampai ada bukti keterlibatan Habib Rizik, maka jelas ancaman hukumannya tidak akan hitungan bulan. Tapi bagaimana kalau tidak terlibat? Itu jelas lebih menarik lagi, karena itu justru membenarkan bahwa Habib Rizik ini hanya bonekanya Mumun yang tidak tahu apa-apa soal ormas terlarang dan jaringannya. Tak tahu soal logistiknya, hanya bisa orasi dan memimpin demo. Ibaratnya kayak AHY lah, tiba-tiba jadi ketum. Tapi di bawah yang mengkoordinasi itu adalah peran SBY. Cuma bedanya AHY juga gak bisa orasi. Hahaha. Jadi misal Habib Rizik nantinya tidak terlibat, itu artinya dia akan kembali ke tengah-tengah kita dan mungkin akan melancarkan provokasinya lagi. Mungkin Habib Rizik memang utusan Tuhan untuk mengetes dan menguji kesabaran kita sebagai hamba. Cuma pada intinya Habib Rizik sudah dinyatakan bersalah dan divonis hukuman. Itu saja sudah cukup untuk membuat Habib Rizik menyandang status sebagai narapidana di 3 presiden berbeda. Konsisten dan istiqomah sekali. Maka kalau nanti 2024 ada pergantian presiden, terbuka kemungkinan Habib Rizik akan masuk penjara lagi. Dari kasus ini mestinya negara ini sadar, pemerintah dan aparat sadar bahwa Habib Rizik itu juga hanya manusia biasa yang sangat lemah. Terbukti ketika ditangkap, ditahan dan dipenjara, tidak ada pergolakan berarti, tidak ada demo, tidak ada kerusuhan, biasa saja. Maka ke depan ini penting untuk dijadikan pelajaran. Misal Habib Rizik macam-macam lagi, bikin ulah lagi, mestinya kita tidak segan-segan menangkapnya lagi. Bukankah tidak susah menangkap Habib Rizik? Tinggal tangkap aja kan? Dan ini juga semakin meyakinkan kita bahwa pembubaran ormas terlarang yang semula sempat ragu-ragu bahkan mundur bertahun-tahun, padahal aslinya bersamaan dengan pembubaran ormas terlarang, itu juga ternyata bukan hal yang luar biasa. Setelah ormas terlarang dibubarkan, ya tidak ada apa-apa. Prediksi gejolak dan demo yang disampaikan oleh beberapa pihak rupanya tidak terbukti di lapangan. Semoga dengan pelajaran penting ini Indonesia bisa lebih tegas terhadap kelompok RADIKAL. Semoga Habib Rizik menyusul orang-orang yang sebelumnya sudah pernah ditahan, yang setelah keluar jadi lebih hati-hati atau tidak menarik lagi. Jadi mari kita nikmati sampai 2 bulan ke depan atau bulan Agustus. Kita akan istirahat dari drama-drama Habib Rizik. Berharap nanti di bulan Agustus tidak ada drama lanjutan. Tapi misal Habib Rizik nantinya masih tetap seperti biasa, kembali menebar propaganda. Mungkin memang itulah konsekuensi negara yang punya partai dengan ideologi berbasis Ikhwanul Muslimin. Orang-orang seperti Habib Rizik akan selalu dimanfaatkan untuk menarik suara demi sebuah hasil kemenangan di pemilu. Ya samalah seperti penyanyi dangdut yang ada di semua kampanye. Tugasnya memang menarik kerumunan. Bedanya kalau penyanyi dangdut enak dilihat, sementara Habib Rizik ya begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.